Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Pendidikan dan Ekonomi Universitas Madani Indonesia, Bapak Sumarno MPD, selaku Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang kami hormati narasumber kuliah umum pada pagi hari ini serta seluruh peserta kuliah umum yang kami banggakan, dan Bapak Iqbal Jauhar Halim, Sarjana Pendidikan Magister dan Olahraga. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nadia Yusuf, yang pada hari ini akan bertugas sebagai Master of Ceremony atau pembawa acara pada kegiatan kuliah umum bertema Teknik Evaluasi Pembelajaran PJOK berbasis kompetensi. Kuliah umum ini diselenggarakan sebagai bentuk penguatan kompetensi mahasiswa dalam memahami evaluasi pembelajaran khususnya di bidang PJOK yang berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari Dekan Fakultas Pendidikan dan Ekonomi Universitas Madani Indonesia. Kepada yang terhormat, kami persilakan. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal Jauhar Halim dari PJKL Universitas Madani Indonesia. Universitas Malang, Universitas Negeri Malang, yang telah hadir di antara kita untuk mengadakan kuliah tamu atau guest lecture tentang tema teknik evaluasi pembelajaran PJOK berbasis kompetensi. Yang kedua, yang terhormat juga Pak Rektor Universitas Madani Indonesia Prof. Zainuddin yang telah memberikan izin dan tempat untuk diadakan kegiatan hari ini. Yang ketiga, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa PJ Pendidikan Jasmani Universitas Madani Indonesia yang telah bersedia hadir
di pada hari ini karena ini juga kegiatan yang mungkin bisa dikatakan sangat singkat persiapannya. Teman-teman mendapatkan undangan hari Sabtu dan alhamdulillah bersedia hadir meskipun memang nggak semuanya. Mohon izin Pak Iqbal ingin menyampaikan bahwa teman-teman ini baru angkatan pertama seperti yang dikatakan oleh Pak Rektor bahwa kita berjalan mungkin baru sekitar 8 bulan. Kita SK kita itu berdiri SK pendirian itu Agustus tahun kemarin 2024. Mahasiswa mulai masuk sekitar bulan Oktober awal. Nah, kita mendapatkan 8 mahasiswa dan memang sulit untuk bisa didatangkan semua. Jadi mohon kesediaan karena memang mahasiswa kita nggak banyak, tapi kita upayakan untuk semuanya bisa hadir seperti itu. Yang selanjutnya saya sangat bersyukur karena meskipun kita itu baru berdiri mungkin belum genap 1 tahun, tapi alhamdulillah sudah bisa melakukan kerjasama dengan Universitas Negeri Malang untuk kegiatan pembelajaran ataupun juga bisa dikatakan kualitas pembelajaran, dan tentu kegiatan guest lecture ini akan menambah wawasan bagi kami Universitas Madani Indonesia, terutama untuk mahasiswa pendidikan jasmani. Dengan tema teknik evaluasi pembelajaran PJOK berbasis kompetensi ini tentu akan memberikan semacam highlight baru, wawasan baru, materi baru tentang bagaimana penjas ini diukur, bagaimana penjas ini dievaluasi, bagaimana penjas ini harus keluarannya dari pembelajaran itu harus didapatkan oleh mahasiswa, oleh siswa pembelajaran di sekolah. Tentu mahasiswa perlu mendapatkan update-update baru, ilmu-ilmu baru tentang bagaimana penjas itu harus dievaluasi. Nah, dengan hadirnya Pak Iqbal Jawahar hari ini dalam melaksanakan guest lecture ini, semoga materi yang akan disampaikan ini akan bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah wawasan keilmuan bagi teman-teman pendidikan jasmani, dan juga terutama juga saya selaku pendidik atau pengajar di Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Madani Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti proses perkuliahan kita bisa sharing, bisa diskusi. Jadi untuk teman-teman silahkan nanti apa yang tidak paham, apa yang kurang paham, dan apa yang menjadi penasarannya bagi teman-teman, itu silahkan ditanyakan. Tidak perlu takut, tidak perlu grogi. Salah satu poin penting ketika seorang belajar itu namanya curiosity atau ketertarikan, keingintahuan. Ketika orang itu ingin tahu, daya untuk ingin belajarnya itu semakin tinggi. Ketika daya belajar ini semakin tinggi, otomatis proses pembelajaran itu akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saya harap nanti juga mungkin juga nanti saya yang memungkinkan, ini baru bagi saya, nanti saya juga mungkin nanti akan ikut berhubung, ikut berdiskusi dan sebagainya. Jadi saya harap juga teman-teman kalau nanti ada yang ingin disampaikan bisa kita berdiskusi dan lain sebagainya, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Iqbal dan tim Mbak Vanessa dan Mas Mas Iqbal untuk kehadirannya datang ke sini dan melaksanakan pembelajaran guest lecture di Universitas Madani Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dekan atas sambutannya yang hangat dan inspiratif. Hadirin yang kita hormati, tibalah saat yang kita tunggu, yaitu sesi pemaparan materi oleh narasumber. Izinkan saya memperkenalkan beliau.
Bapak Iqbal Jauhar Hamid, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga. Beliau merupakan akademisi sekaligus praktisi di bidang pendidikan jasmani dan evaluasi pembelajaran dengan pengalaman luas dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Hari ini beliau akan menyampaikan 10 materi penting yang terdiri dari yang pertama, hakikat pembelajaran berjas berbasis kompetensi. Yang kedua, pentingnya pembelajaran berjas berbasis kompetensi. Yang ketiga, implementasi pembelajaran berjas berbasis kompetensi. Yang keempat, komponen pembelajaran. Yang kelima, CP, ATP, dan DP dalam kurikulum Merdeka Belajar. Yang keenam, definisi evaluasi menurut ahli. Yang ketujuh, perbedaan tes, pengukuran, dan evaluasi. Dan yang kedelapan, 3 bentuk penilaian. Assessment as a learning. Kedua, assessment for learning. Ketiga, assessment of learning. Dan 9, mengevaluasi pembelajaran PJOK berbasis kompetensi. Terakhir, kesimpulan dan saran. Marilah kita simak bersama pemaparan yang tentunya akan bermanfaat. Kepada yang terhormat Bapak Iqbal Jauhar, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga, kami persilahkan. Bisa duduk sini untuk menanggapi slide. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita dapat berjumpa gitu ya di Universitas Madani Indonesia. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Prof. Zainuddin, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami dari UM untuk melaksanakan penyebarluasan atau diseminasi pengetahuan ya di kampus UINA. Kemudian yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan di UINA, yaitu Bapak Sumarno, Magister Pendidikan. Kemudian ada Bapak dosen Pak Adi. Nah, kemudian serta teman-teman mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani ya di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Madani Indonesia. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini gitu ya, kami dari UM mengadakan yang namanya kuliah tamu atau guest lecture ya. Nah, jadi memang persiapan ini kami mohon maaf Pak karena terlalu singkat begitu ya. Jadi ceritanya kemarin hari Kamis itu saya datang ke UINA begitu ya, menemui Bu Tari, kemudian meminta izin begitu ya, apakah boleh diadakan kuliah tamu begitu ya. Nah, ternyata dikonfirmasi ke Bu Feni, ternyata boleh begitu ya. Nah, setelah itu kemudian saya berkoordinasi melakukan persiapan gitu ya, materi gitu, kemudian serta yang lain gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi saya harapkan selama 1 jam ke depan mungkin ya, 1 jam ke depan kita dapat bertukar pikiran gitu ya mengenai tema hari ini, teknik evaluasi ya. Nah, jadi mengapa mengambil tema ini? Karena saya, perkenalkan dulu, nama saya Pak Iqbal gitu ya. Teman-teman dapat memanggil saya Pak Iqbal ya. Nah, saya itu dulu S1-nya di UM gitu ya, angkatan 2011. Kemudian S2-nya di UNY di Yogyakarta angkatan 2016. Nah, sekarang sedang menempuh semester 4 ya, S3-nya di Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Malang. Jadi saya dulu juga sebelum jadi dosen teman-teman juga pernah mengajar di SMPI Anuriah di Kebonsari, jadi guru olahraga begitu ya. Jadi kira-kira di lapangan itu saya sudah mengetahui begitu ya. Kira-kira ada apa yang dialami oleh peserta didik begitu ya. Nah, kalau misalkan mereka kesulitan itu bagaimana kesulitan belajarnya itu ya. Kira-kira sudah memahami begitu ya, meskipun nanti mungkin ada pengalaman yang perlu untuk kita diskusikan bersama gitu ya. Nah,
kemudian saya juga pernah mengajar di UT ya, Universitas Terbuka sebagai tutor selama 2 semester di SMPI tadi, kemudian di Gunung Blitar ya, di jurusan pendidikan dasar selama 3 semester. Nah, kira-kira seperti itu. Sebelum akhirnya diterima kerja di UM gitu ya. Nah, jadi Bapak yang saya hormati serta teman-teman mahasiswa, jadi saya mengambil judul ini karena di kampus itu saya diplot di namanya KBK ya. KBK itu apa? KBK itu bidang keahlian, kompetensi bidang keahlian ya. Jadi di kami itu ada di pendidikan jasmani di UM ada 4 KBK ya. Yang pertama ada profesionalisme guru, yang kedua ada pendidikan jasmani ya, pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, yang ketiga ada pembelajaran gerak. Kalau pembelajaran gerak itu bagaimana menghubungkan sport science begitu ya, ilmu keolahragaan ke dalam pembelajaran. Nah, itu namanya KBK-nya pembelajaran gerak, itu yang membedakan dengan pembelajaran pendidikan jasmani. Yang terakhir, yang keempat ada KBK itu namanya penilaian dan asesmen serta literasi gerak. Nah, jadi yang keempat itu saya masuk di sana, diplot di sana ya, ditugaskan di sana sehingga dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi maka saya menyampaikan materi harus berkaitan dengan kompetensi bidang keahlian gitu ya. Meskipun saya juga bisa menyampaikan tentang misalkan tadi ya profesionalisme guru itu saya juga bisa menyampaikan, namun saya sesuai dengan penugasannya gitu ya. Nanti kira-kira seperti itu. Jadi terjawab ya mengapa saya mengambil judul evaluasi. Nah, nanti akan kita bahas bersama kira-kira bagaimana ya penerapan evaluasi dalam pembelajaran PJOK. Jadi kira-kira seperti itu. Saya berterima kasih sekali kepada Pak Dekan, Pak Marno sudah diberikan kesempatan gitu ya untuk membagikan ilmu. Karena tugas olahraga ilmu gitu ya, tugas mencari ilmu itu ada 3 teman-teman ya. Jadi pertama kita belajar untuk diri kita sendiri. Jadi kita paham dulu. Yang kedua kita menerapkan ya, diamalkan. Nah, setelah kita paham dan mengamalkan, barulah tugas yang ketiga yaitu mendiseminasikan atau menyebarluaskan atau mengajarkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti suatu saat saya harap ya ada dari teman-teman mahasiswa itu bisa gitu ya mendiseminasikan pengetahuannya kepada siapa? Ya kepada masyarakat luas gitu ya, khususnya kepada peserta didik ya. Nah, peserta didik ini memang paradigmanya ganti-ganti. Kadang ada murid, ada siswa gitu ya, ada peserta didik tapi hakikatnya sama ya. Cuma yang kurikulum terbaru sekarang deep learning itu kita pakai istilah murid ya. Teman-teman pernah dengar SPMB ya? Sistem penerimaan murid baru, pernah dengar? Kalau dulu namanya kan PPDB, penerimaan peserta didik baru ya. Nah, sekarang ganti-ganti itu istilah dari menteri aja ya. Tapi ya yang dimaksud ya sama gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, biar semangat, saya berdiri aja menyampaikannya ya. Karena berdasarkan penelitian itu kebiasaan berdiri dan duduk ternyata lebih sehat mana teman-teman? Berdiri ya. Nah, cuma resikonya di varises. Kalau terlalu lama berdiri, ada resiko varisesnya lebih tinggi gitu ya. Ya itu sambil diatur aja gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Bisa diarahkan sini. Nah, oke. Nah, jadi ini materi teman-teman yang buat saya sendiri begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ya insya Allah sedikit hafal begitu ya. Meskipun ya sesekali nanti harus lihat ke slide gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, sudah kenal saya semua gitu. Ya, jadi saya Pak Iqbal. Oh ya, hobinya apa Pak Iqbal? Hobinya pertama main pingpong, yang kedua bola basket, yang ketiga renang ya. Nah, kalian sudah bisa renang semua belum? 4 gaya bisa semua belum? Renang itu kan ada gaya, saya pakai bahasa Inggris ya. Apa? Kalau
breaststroke itu apa berarti? Gaya apa itu? Gaya dada ya. Kemudian ada crawl gaya apa? Gaya bebas, pernah tahu? Terus ada gaya punggung itu apa? Ya, kalau saya bilang butterfly berarti gaya apa? Kupu-kupu ya. Kalau gaya punggung bahasa Inggrisnya apa? Gaya punggung. Breaststroke dada. Backstroke ya punggung ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya ya dulu renang itu wajib bisa teman-teman. Jadi kalau nggak bisa ya nggak lulus mata kuliah renang ya. Jadi kira-kira seperti itu renang dan sebagainya. Jadi dulu ya kulitnya belang-belang gitu ya. Sampai sekarang kan masih kelihatan hitam saya. Karena kalau kemarin saya ngajar mata kuliah bola voli itu betul-betul nggak ada itu ya teman-teman. Di lapangan sana nggak ada pohon-pohonnya itu nggak ada. Jadi saya ngajar jam pertama sampai jam ke-6 gitu ya. Jam 7 pagi sampai jam 12 lebih 10 gitu ya. Wah. Kalau paginya mataharinya masih sehat ya, tapi kalau sudah jam 10 ke atas, nah itu sudah mentang-mentang gitu ya, sudah apa namanya? Kira-kira seperti itu. Nah untuk mensiasatinya biasanya saya suruh masuk jam 6 ya, jadi kuliah dimulai lebih awal, baru nanti kira-kira jam 11 itu sudah selesai ya. Jadi masuknya lebih pagi supaya apa ya? Saya kasih kalau kepanasan ya. Mahasiswanya panas, dosennya juga kepanasan gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Ya itulah kondisinya. Oke, baik. Kemudian apa lagi ya? Nah, oke, masuk ke slide pertama, Mbak. Nah, oke ya, jadi ini tadi materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Vanessa. Mbak Vanessa ini semester 2 ya. Beliau berperan sebagai moderator. Seperti itu. Asli Blitar ya Pak, asli Blitar, rumahnya di Talun ya. Nah, seperti itu. Jadi coba kalau saya tanya sekilas begitu ya, teman-teman sudah pernah membaca materi atau belum? Atau masih asing gitu ya? Masih asing? Ya, belum pernah membaca ini. Karena ini Pak, materi ini sebetulnya akan di semester 5. Baru semester 1, semester 2 ya. Tapi tidak apa-apa, ini kan ibarat buah itu belum di dalamnya. Ini saya masih membahas di kulitnya Pak ya. Jadi tidak apa-apa, lebih dulu tahu, lebih dulu hafal gitu ya. Kemudian untuk PPT yang saya kirim ke Pak Marno tadi bisa di-share ke grup kelas mungkin ya, sudah ya. Nah itu nanti boleh sambil kalian baca-baca kira-kira apa yang mau didiskusikan gitu ya. Oke, langsung aja mulai Mbak, slide selanjutnya. Nah ini loh ya. Jadi pembelajaran PJOK pada umumnya kan dilaksanakan di lapangan ya. Pertanyaannya, boleh tidak PJOK itu dilaksanakan di dalam kelas? Indoor di dalam kelas gitu ya, boleh tidak? Boleh ya, boleh, tapi kita bagi proporsinya ya. Misalkan di kelas itu 25% di dalam kelas, 75% di lapangan gitu ya, boleh. Namun di porsi di lapangannya harus lebih banyak daripada di dalam kelasnya begitu ya. Seperti kita tahu teman-teman, kalau di SD, ngajar di SD 1 jam itu berapa menit? 1 jamnya itu 35 menit ya, itu kalau SD. Naik ke SMP, naik 5 menit lagi jadi 40 menit. Naik ke SMA, naik 5 menit lagi jadi 50 menit. Ya, 35, 40, 45. Nanti di mahasiswa berarti 50 menit ya. Betul. Kalau di sini begitu ya Pak, sama nih 50 menit ya. Nah itu jadi pembagiannya seperti itu. SD 35, SMP 40, SMA 45, di perguruan tinggi 50 menit ya. Nah rumusnya seperti itu. Nah jadi teman-teman, pembelajaran PJOK yang baik itu seperti apa gitu ya. Kira-kira harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama, kita sebagai guru itu dapat mendesain pembelajaran supaya menyenangkan gitu ya. Kalau siswanya menyenangkan atau tidak menyenangkan sama bosan itu beda atau sama teman-teman? Bedanya di mana?
Kalau menyenangkan bagaimana, kalau bosan itu yang seperti apa? Kalau siswanya aktif begitu ya, berarti dia bosan atau menyenangkan? Menyenangkan ya. Tapi kalau siswanya bosan itu kelihatannya gimana? Tidak antusias begitu ya. Nah itu padahal kita di pendidikan jasmani ini ada terusannya kan. Pendidikan jasmani yang sehat, kesehatan dan rekreasi. Seharusnya kita PJKN itu selain meningkatkan psikomotoriknya, kognitifnya, juga dapat meningkatkan ada unsur rekreasinya, gitu ya, sehingga afeksinya terpenuhi. Afeksi itu apa sih? Afeksi itu adalah sikap, begitu ya, sikap yang baik, bukan sifat yang buruk, begitu ya, seperti tanggung jawab, kejujuran, ya, kemudian disiplin, nah itu ya, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, ya, dan sebagainya. Nah itu kalau fun ya. Kalau BC itu apa? BC itu artinya sibuk ya. Jadi siswanya itu tidak nganggur. Kalian pernah nggak di pendidikan jasmani itu melihat ada siswanya itu gini, berpangku tangan gitu? Pernah lihat di lapangan tuh ya, di lapangan. Nah itu kalau sampai gurunya tidak bisa mengatur, ada siswanya ini. Dan itu terus-terusan begitu ya. Ya kalau sesekali tidak apa-apa. Tapi kalau banyak kali, nah itu maka perlu gurunya perlu dievaluasi begitu ya. Berarti unsur BC-nya belum terpenuhi. Nah, bagaimana cara memenuhi unsur BC itu? Yaitu dengan cara membuat peserta didik itu antusias gitu ya. Misalkan, boleh tidak kita membagi dalam satu kelas itu menjadi materi grup-grup kecil ya. Misalkan dalam permainan bola basket gitu ya. Nah kan itu berapa? Satu tim ada 5 orang gitu ya. Kita bagi satu kelas misalkan ada 25 orang, berarti dibagi menjadi 5 kelompok ya, supaya mereka aktif. Nah tentu saja untuk aktif ini sarana prasarananya juga harus memadai gitu ya. Artinya apa? Bola basket yang digunakan tidak hanya 1-2, tapi juga harus banyak gitu ya. Ya kalau di sekolah cuma ada sedikit, gimana Pak? Guru dapat melakukan namanya modifikasi ya, modifikasi alat atau modifikasi permainan. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian holistik. Nah holistik itu apa? Holistik itu terpenuhi antara unsur kognitif, afektif, psikomotoriknya begitu ya. Nah jadi mereka tidak hanya kuat gitu ya, tidak hanya bugar, tapi juga mereka itu punya apa? Punya nalar begitu ya. Nah, kecerdasan seseorang itu ternyata apa teman-teman? Salah satunya dapat diketahui dari cara dia dalam mengambil keputusan ya. Kalian bisa ya bedakan keputusan yang sembrono sama keputusan yang tepat gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu dapat dilatih dengan berolahraga tadi ya. Misalkan gimana? Bola kasti, permainan bola kasti ya. Setelah memukul itu, apakah dia lanjut dari pos 1 lanjut ke pos 2? Apakah memungkinkan gitu? Kalau tidak mungkin ya berarti setelah memukul dia langsung berlari ke pos 1 ya. Nah kalau dia nekat ke pos 2 ya nanti dia kena bola begitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah itu kalau psikomotorik ya, kognitif. Kognitif itu berarti apa ya? Tadi cara mengambil keputusan. Kognitif itu artinya cara berpikir teman-teman ya. Cara berpikir, cara bagaimana informasi dari luar itu diserap melalui panca indera ya. Kira-kira dimasukkan ke short term memory begitu ya, keingatan jangka pendek. Kemudian kalau itu nanti bermanfaat maka dimasukkan ke long term memory, ke ingatan jangka panjang gitu ya. Nah itu holistik. Jadi ada kognitif cara berpikir, psikomotorik berarti kebugarannya tadi ya, keterampilannya, kebugarannya. Yang terakhir ada afektif, sikapnya ya. Pernah tidak dalam pendidikan jasmani kalian melihat teman yang bertengkar, anak-anak bertengkar? Pernah. Kalau bertengkar itu berarti afeksinya bagus atau jelek? Bertengkar, kebu-kebuan, buruk ya. Nah itu jadi itu nanti kenapa? Karena kita mulai dari pendidikan yang dari bawah dulu ya, dari pendidikan dasar namanya SD. Kalau SD-nya bagus, SMP-nya bagus, SMP-nya bagus, SMA-nya bagus, SMA-nya bagus, kuliahnya juga bagus, begitu ya, luar biasa. Jadi pembentukannya itu mulai dari pendidikan dasar. Kalau Pak Menteri bilang pendidikan itu ya fundamental mulai ditanamkan ketika dia
TK ya, taman kanak-kanak itu. Kalian pernah tahu kebiasaan mengantri tidak? Mengantri itu ternyata latihannya 2 tahun teman-teman ya. Jadi anak-anak itu mungkin kalau sampean ya yang dewasa ini sudah bisa ngantri ya itu karena sudah apa namanya punya kebiasaan baik di masa lalu begitu ya. Tapi menanamkan sikap mengantri kepada anak-anak itu butuh kebiasaan, butuh waktu ya, butuh waktu 2 tahun teman-teman ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi nggak mudah ya nyuruh anak ngantri, sulit karena ego tadi ya, egonya, nah dan sebagainya. Yang terakhir haruslah fleksibel. Apa fleksibel itu? Sesuai dengan kebutuhan ya dan karakteristik dari peserta didik. Jadi nanti kita anak-anak itu kita kelompokkan dulu mana yang sudah terampil, mana yang sedang, mana yang tidak terampil. Ya, misalkan materi permainan apa? Bulu tangkis. Bulu tangkis itu teknik pertama yang harus dikuasai adalah pukulan itu teman-teman. Lob itu loh ya. Kalian pernah tahu lob? Lob itu kan cara melakukannya lurus gitu ya. Jadi tujuannya itu di belakang, di sudut apa, di area belakang lawan. Nah itu yang pertama harus dikuasai begitu ya, sebelum menguasai teknik yang lain. Nah, jadi boleh kita kelompokkan. Nah, jadi kita harus mengenal siswa ya. Kita harus mengenal satu persatu siswanya. Oh anak ini seperti apa? Dia sudah siap belajar atau belum ya? Kalau belum siap belajar ya jangan dulu dimulai begitu ya. Kalian pernah misalkan menghadapi ya, mengajar siswa-siswa rame sendiri. Kalau yang dihadapi anak-anak saya biasanya gini. Saya biasanya anak-anak bagaimana suaranya ular itu gitu ya. Mereka lalu kemudian nah, jadi kalau siswanya masih ruangnya saya tidak mau memulai pelajaran. Jadi pelajaran hanya baru diberikan setelah siswa itu siap untuk belajar ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi rumusnya seperti itu. Jadi mereka sampai dikondisikan dulu baru kita masuk. Karena nanti kasihan gurunya kalau siswanya rame sendiri, ya siswanya rame sendiri lalu gurunya nanti capek begitu ya. Nah, yang kedua juga nggak diperhatikan kan kasihan. Mending kita ngalah ya. Anak-anak kalian rame atau saya diam? Atau saya yang menjelaskan tapi kalian diam? Nah itu dulu ya, dibuat itu dulu, dikondisikan. Kalau menurut teori belajarnya Pavlov itu namanya ada classical conditioning gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi belajar itu ada 3. Belajar itu butuh siap. Law of readiness ya. Yang kedua ada apalagi belajar itu harus siap ya, datang tepat waktu, menyiapkan alat tulis dan sebagainya ya. Yang kedua belajar itu butuh latihan atau law of exercise ya. Nah, yang ketiga ada law of attraction. Seseorang anak itu akan cenderung belajar sesuatu yang disukai ya. Nah, jadi tugas kita sebagai guru penjas itu apa? Membuat siswa untuk suka terhadap mata pelajaran tadi. Mudah apa sulit teman-teman? Ya kalau cuma 1 orang ya mudah. Masalahnya satu kelas beberapa orang kan gitu. Berbagai macam minat begitu ya. Kadang ada yang suka sepak bola tapi tidak suka permainan bola voli begitu ya. Nah, itu tantangannya di situ teman-teman. Ada yang suka apalagi bola basket, tapi tidak suka materi apa? Atletik. Biasanya yang nggak disukai anak-anak itu materi apa? Materi itu loh, senam lantai itu loh. Senam lantai ambil atletik. Karena apa? Tidak ada permainan yang di situ. Nah, tugas kita ya mendesain begitu ya permainan. Ada namanya teaching games for understanding ya. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada siswa melalui pendekatan permainan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke ya, sampai sini paham? Oke, next Pak. Oke, jadi ini ada seorang ahli ya bernama Siddhartha. Saya mengutip pendapatnya Siddhartha ya dalam bukunya berjudul Sport Education itu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu apa? Pendidikan jasmani seharusnya berfokus kepada perkembangan ya
secara individu, perkembangan jasmani secara individu dengan pengetahuan, keterampilan, ya. Kemudian bagaimana mereka menikmati tadi ya, jadi harus senang. Jadi jangan sampai pembelajaran jasmani itu gurunya kuwereng terus siswanya tidak baik, jangan seperti itu ya. Jadi kita sekarang berubah paradigmanya itu adalah pembelajaran yang humanistik dan konstruktivis ya. Apa itu Pak? Waduh, lama kalau dijelaskan ya. Humanis itu berarti bagaimana cara kita memanusiakan manusia. Konstruktivis itu bagaimana siswa belajar dari yang paling mudah kepada yang paling sulit gitu ya. Jadi jangan langsung diajari yang sulit ya, diajarkan kepada yang paling mudah. Nah, kira-kira seperti itu. Contohnya gimana Pak? Contohnya siswa belajar serve atas permainan bola voli. Dia tidak bisa serve atas itu, dia tidak sampai net begitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan dia harus memperkuat otot lengannya dulu ya. Otot lengannya dikuatkan dengan cara apa? Sering melakukan lempar tangkap bola ke tembok ya. Nah, dilatih dulu. Jadi ojo langsung kalian mengajarkan serve atas begitu ya. Nah, kalau yang sudah bisa ya bisa. Kalau yang belum bisa, contohnya gini aja, renang. Siswa nggak bisa renang, langsung sampean suruh tenggelam ya. Ada tekniknya ya, ada caranya. Belajar itu paling mudah kepada yang paling sulit. Kalau dulu Pak Iqbal belum bisa renang tuh pakai itu loh, pelampung yang dipegangnya gini tuh. Kalian pernah tahu nggak? Ya, dulu tadi, sekarang ya sudah bisa. Bu Arab di Cemplung nih, saya apa namanya? Apa Mas? Water tropen itu apa? Mengambang itu loh. 1 jam aja bisa Mas. Pokoknya kan naik sentrongnya matahari gitu ya. Yang bikin gak tahan dan kena sinarnya matahari ya. Nah, jadi teman-teman kembali ke sini bahwa pendidikan jasmani itu ya harus dilakukan dengan aktivitas yang sehat ya, healthful physical activity. Yang sehat itu bagaimana? Yang teratur dan terukur ya. Teratur itu gimana ya? Kalau pendidikan jasmani hanya 1 hari dalam 7 hari gitu ya, 1 minggu cuma 1 hari ya, berarti dia siswanya itu sebaiknya ya mengikuti ekskul yang dimana dia itu terus bergerak gitu ya. Nah, sesuai dengan minatnya, ada ekskul bulu tangkis, ada ekskul futsal, ya, ekskul renang dan sebagainya. Jadi kalau cuma pendidikan jasmani 1 minggu aja, apakah bisa bugar? 1 pertemuan tapi 1 minggu, ya udah bisa. Kalau mau bugar ya olahraga yang baik kan 3-4 kali dalam waktu seminggu begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dia harus ikut ekskul gitu ya. Nah, oke, next Mbak. Nah, ini kalau dalam bukunya Baumgartner dan Jackson gitu ya. Jadi kompetensi, jadi kalau tadi kita bicara penjas itu dilakukan untuk apa? Untuk mengembangkan potensi peserta didik, potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik begitu ya. Nah, itu adalah potensi belajar peserta didik gitu ya. Nah, itu kalau bicara penjas. Kalau bicara PJOK berbasis kompetensi itu apa? Baumgartner menjelaskan bahwa kompetensi itu mencakup aspek gitu ya, keterampilan gerak, pemahaman konsep, dan sikap positif. Jadi misalkan guru olahraganya ada rapat begitu ya, padahal itu waktunya jam olahraga. Nah, nanti kelihatan siswa yang memiliki sikap positif itu meskipun tidak ada gurunya, tapi dia harus tetap berolahraga begitu ya, masang net sendiri, kemudian pemanasan sendiri. Nah, itu kelihatan, itu namanya sikap positif terhadap olahraga ya, dalam pembelajaran olahraga, pembelajaran pendidikan jasmani ya. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Nah, jadi kompeten itu apa sih? Kompeten itu ya berarti mencapai target ya. Jadi arti dari mencapai target itu berarti harus ditetapkan tujuan sebelumnya ya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara komponen pembelajaran itu ada 4. Yang pertama dia harus berangkat dari tujuan ya. Yang kedua dia harus ada materi.
Yang ketiga, bagaimana materi itu disampaikan. Kalau seperti saya ini berarti metodenya apa? Ceramah begitu ya. Nah, materi, metode, yang terakhir ada evaluasi ya. Evaluasi itu untuk mengukur tujuannya ini sudah tercapai atau belum gitu ya. Misalkan saya tadi berangkat dari Malang jam 7:10 gitu ya. Nah, betul sudah sampai Blitar atau belum ini? Jangan-jangan mampir dulu gitu ya. Mampir ke tempat wisata dan sebagainya. Kalau mampir ya tidak sampai-sampai begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk tahu apakah siswa itu sudah kompeten atau belum, ya, sudah tercapai atau belum, ya harus menentukan tujuan, gitu ya. Nah, nanti saya ajarkan bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran itu, teman-teman. Ada rumusnya. Rumusnya itu namanya ABCD. A audience, B behavior, C conditioning, D-nya adalah degree, ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan ya, kalau nggak ada pertanyaan ya nggak saya jelaskan gitu. Harus tanya dulu gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Paham ya? Bisa dipahami ya? Pendekatan yang diberikan dengan guru dalam pembelajaran dengan berfokus pada perkembangan kompetensi atau potensi belajar. Ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, lanjut. Nah, ini ya karakteristik pembelajaran PJOK berbasis kompetensi. Yang pertama, penilaian dilakukan berdasarkan kinerja peserta didik ya. Jadi jangan siswa yang belum bisa atau tidak bugar itu diberikan nilai bagus gitu ya. Jangan seperti itu. Misalkan, oh ini karena jadi penilaian itu ada subjektif, ada objektif ya. Yang bagus itu yang mana? Ya yang objektif begitu ya. Yang sesuai dengan tujuan kan seperti itu. Jangan karena kita faktor kedekatan gitu ya, misalkan siapa ya, si Fulan gitu ya, si Fulan ini adalah anak dari teman saya begitu ya, lalu kita nilai baik. Nah yang lain karena saya tidak kenal maka saya nilai jelek gitu ya. Nah jangan seperti itu ya. Jadi penilaian itu harus berdasarkan pada kinerja. Kinerja nanti ada 2 teman-teman, ada proses, ada produk ya, ada hasilnya gitu ya. Kalau misalkan siapa, Mas, kamu namanya siapa? Rahmat. Mas Rahmat, apa yang dulu ya ketika sampai menjadi siswa, guru itu melakukan penilaian bagaimana? Boleh cerita? Iya, PJOK. Dulu kan ada pelajaran PJOK. Gimana guru melakukan penilaian? Anda di tes itu gimana? Jika misalkan apa materi apa dulu? Oke, sepak bola gimana tesnya? Ya, dribble. Jika bisa ya harus diberi nilai bagus. Kalau tidak bisa, disuruh ulang ya. Diulang tapi sampai diajari Mas. Nek diulang terus ya, terus gak bisa tak awasi. Jadi harus ada feedback ya, harus ada umpan balik dari guru terhadap performance atau kinerjanya siswa tadi ya. Gitu nih. Banyak. Boleh tidak saya melakukan tes juggling bola itu? Boleh nggak? Boleh ya. Tes syuting ya. Syuting saya misalkan tendangan ya, saya nendang lurus gitu ya. Sama nendang yang ke arah pojok kiri atas lebih sulit mana? Pojok kiri atas ya. Berarti nilainya besar mana? Pojok kiri atas. Nah itu adalah contoh dari penilaian dalam Pancasila. Banyak sekali itu ya. Penilaian ada penilaian proses, ada penilaian produk ya. Kemudian yang kedua teman-teman ada beracuan pada kriteria ketuntasan minimal ya atau KKM. KKM-nya berapa sekarang? 70 atau 75? 75. Berarti 70 nggak lulus ya. Nah itu jadi perlu. Jadi yang 75 itu yang seperti apa? Guru itu perlu memberikan batasan ya. Memberikan batasan. Misalkan siapa di sini yang suka basket? Ada yang suka basket? Sampai namanya siapa? Danang hobinya apa? Sepak bola. Yang basket ada nggak? Basket itu ada namanya tes undering ya. Jadi 1 menit di bawah ring itu dia bisa memasukkan bola berapa. Logikanya setiap 1 detik dia bisa memasukkan 1
bola gitu ya. Nah nanti dikasih minimal, misalkan minimalnya itu 20 bola harus masuk dalam waktu 1 menit. Kalau siswa tidak bisa memasukkan bola ke dalam ring dalam waktu 20 detik, maka dia tidak lulus begitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi guru perlu begitu ya dalam memberikan batasan mana yang lulus, mana yang tidak lulus. Kalau di kampus panjenengan semua ini kalau tidak lulus nilainya apa? Pak Mano ngapunten. Di sini C-min apa C, Pak? Ya, lulus ya? Lulus minimal C-min masih lulus. C-min masih lulus. Oh. Tapi ada batasan Ya. dalam 144 SKS Iya. atau bisa dikatakan mungkin sekitar Tidak boleh banyak yang C-min gitu ya. mungkin hanya 4 kalau nggak salah. Nah itu ya, jadi itu tugas pendidik ya. Ini kan anda kan calon pendidik gitu ya. Jadi memberikan batasan mana yang lulus, mana yang tidak lulus gitu ya. Kira seperti itu. Oke, yang ketiga ada berpusat pada kebutuhan. Nah tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Misalkan tingginya net volley itu seberapa mas? Segini? Apa lebih tinggi? Kira-kira segini ya? Lebih tinggi lagi. Aslinya lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, kalau anak SD mau kasih materi apa tingginya segitu, ya kasihan toh ya. Nah itu, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Boleh tidak kita modifikasi misalkan karena anak SD ya tingginya segini, boleh tidak? Boleh ya. Dan untuk tujuan apa? Pembelajaran. Ya. Dilihat dulu. Pingpong, tingginya anaknya di bawah meja pingpong. Ya sulit ya kasihan ya. Nah, jadi harus kita lihat, kita harus peka gitu ya terhadap siswanya. Yang keempat integratif, yang kelima peserta didik mengambil peran aktif ya. Jadi sekarang modelnya itu student center ya, pembelajaran berpusat kepada peserta didik ya, pembelajaran berpusat kepada mahasiswa. Kalian pernah dapat nggak materi project based learning? Jadi pembelajaran berbasis proyek menghasilkan entah itu video, entah itu buku ya. Itu sudah pernah dapat pengalaman belajar itu? Belum. Tugasnya selama ini apa? Membuat makalah PowerPoint gitu ya. Jadi kalau project itu harus ditentukan misalkan dalam waktu 2 bulan. Nah, kalian harus menghasilkan apa? Itu namanya adalah pembelajaran berbasis project begitu ya. Next. Ini ya. Jadi kenapa sih pembelajaran PJOK berbasis kompetensi itu kok penting? Kalau tadi kita terjawab ya. Jadi dalam memahami sesuatu, misalkan pembelajaran PJOK berbasis kompetensi itu apa? Kita bisa menggunakan pertanyaan apa, kemudian mengapa, yang terakhir adalah bagaimana, gitu ya. 3 itu sampai pegang nanti kami bisa menguasai konsep apapun itu, begitu ya. Kalau tadi sudah dijelaskan apa, sekarang mengapanya, gitu ya. Nah, mengapa, gitu ya. Supaya dapat menciptakan peserta didik yang tidak hanya sehat secara fisik begitu ya, dan sebagainya. Itu kalau umumnya. Kalau khususnya kalian bisa baca di kanan gitu ya. Nah, jadi dengan adanya evaluasi begitu ya dan penilaian, maka pembelajaran itu dapat terarah dan lebih terukur gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu mana siswa yang sudah layak untuk lulus, mana yang siswa yang tidak layak untuk lulus gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah kalau tidak lulus gimana Pak? Ya dilakukan namanya remedial begitu ya. Siswa perlu belajar di luar waktu jam pelajaran di sekolah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian yang pertama membangun kompetensi peserta didik seutuhnya. Kognitifnya bagus, afektifnya bagus, psikomotoriknya juga bagus ya. Kognitif yang bagus itu berarti dia tanggap dan peka terhadap lingkungan di sekitarnya ya. Jadi tujuan belajar itu apa sih teman-teman? Belajar itu adalah proses perubahan perilaku dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak terampil menjadi terampil, dari yang malas menjadi
rajin ya. Nah itu namanya belajar, ada perubahan tadi ya. Kalau sudah rajin bagaimana Pak? Ya lebih rajin dari sebelumnya begitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Jadi seperti itu kira-kira. Kemudian yang ketiga, mendorong peserta didik dalam mengembangkan karakter 6C dalam pembelajaran abad ke-21. 6C itu apa aja ya? C yang pertama adalah communication ya, atau komunikasi. Yang C yang kedua collaboration, kerja sama. Yang ketiga ada apa? Creativity, berarti berpikir secara kreatif, karyanya original, bukan jiplak dari orang lain. Yang keempat ada critical thinking, dapat berpikir secara kritis. Nah, ini tadi dimulai dari pertanyaan apa, mengapa, bagaimana ya, berpikir secara mendalam. Misalkan kalau di penjelasan gimana ya, manfaat ya. Jadi siswa itu memikirkan begitu ya, apa sih manfaatnya saya belajar bela diri? Bela diri itu bermanfaat atau tidak ya teman-teman? Kalau kita lihat kan kasusnya apa ya, kalau di berita-berita itu kok saya lihat banyak negatifnya daripada positifnya ya. Setuju nggak teman-teman? Padahal kita tahu bela diri adalah kegiatan positif ya kan? Nah, jadi dia harus tahu dulu gitu ya. Nah itu namanya berpikir kritis ya. Dia tahu sebab dan akibat gitu ya. Nah kalau saya melakukan ini dampaknya apa? Kalau saya melakukan ini manfaatnya apa? Nah itu namanya berpikir kritis ya. Jadi tahu sebab akibat, kemudian berpikir dengan metodologi ilmiah begitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah itu tadi masih 4C ya. Communication, collaboration, critical thinking, creativity masih 4C. Dan dua lagi apa? Dua lagi ada namanya citizenship atau kewarganegaraan. Bagaimana seorang anak itu bisa menjadi warga negara yang baik gitu ya. Nah, citizenship yang satu lagi apa? Apa ya? Citizenship satunya adalah karakter ya. Karakter yang positif begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ya kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan. Next. Kalau ini menjawab bagaimana. Tadi yang slide sebelumnya ada apa, kemudian ada mengapa, yang terakhir ada bagaimana. Bagaimana sih Pak cara menerapkan pembelajaran PJOK berbasis kompetensi? Ya kita berangkat dari yang namanya tujuan dulu teman-teman ya. Tujuan itu ada 3. Ada tujuan psikomotorik, ada tujuan kognitif, ada tujuan kalau tujuan afektif nggak ada, karena di kurikulum terbaru ini afektifnya masuk di P6. P6 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Nah, kita seperti itu. Jadi yang ada adalah tujuan psikomotorik dan tujuan kognitif. Kalau misalkan ini coba ya, samen badai ya, samen tebal ya. Ini tujuan apa ya? Siswa dapat mempraktikkan gitu ya. Siswa dapat mempraktikkan teknik dasar syuting bola basket gitu ya. Teknik dasar free throw misalkan ya, free throw dalam permainan bola basket. Itu tujuan kognitif atau tujuan psikomotor. Siswa dapat mempraktikkan, berarti tujuan apa teman-teman? Psikomotor ya. Nah, kalau yang kognitif bunyinya gimana? Siswa mengetahui ya, siswa dapat menjelaskan. Nah itu adalah tujuan dari kognitif ya. Nah itu ada tingkatan berpikir ya teman-teman ya. Mulai dari namanya HOTS, kemudian ada juga namanya LOTS. HOTS itu berarti berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Adalah juga namanya LOTS atau low order thinking skill. Nah itu Amin sampai baca ya. Coba sampai di sini suka baca-baca gitu enggak? Suka ya? Suka ya? Jadi kan sekarang tidak harus ke perpus ya, membaca itu bisa melalui smartphone bisa ya, pakai tablet, pakai laptop bisa ya. Jadi belajar dimanapun
kapanpun dengan siapapun gitu ya. Termasuk hari ini sampean belajar dengan Pak Iqbal gitu ya. Silakan nanti kalau ada yang mau didiskusikan boleh begitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya sudah ini ya. Kemudian yang kedua adalah melengkapi komponen pembelajaran yang lain ya. Jadi komponen pembelajaran ada 4. Berangkat dari tujuan, kemudian materi, metode, yang terakhir adalah evaluasi ya, cara menilainya bagaimana gitu ya. Kemudian menggunakan pendekatan yang menarik. Misalkan saya menggunakan pendekatan bermain tadi ya. Boleh nggak saya menggunakan pendekatan drill? Drill itu apa sih ya? Mengulang ya, mengulang-ulang secara banyak gitu ya. Misalkan kalau di permainan tenis meja itu drillnya bagaimana? Kalau saya dulu pernah melatih ya di MTK di Malang itu, ternyata drill pingpong itu dia harus bisa keterampilan pukulan drive. Drive itu gimana? Ya bisa forehand, bisa backhand gitu ya. Jadi nanti kita siapkan kira-kira 50 bola dalam keranjang, kemudian diumpan dari net itu, kemudian kita pukul ya dengan teknik pukulan drive. Nah, terus sebanyak 50 bola, bolanya harus masuk ke meja lawan, kan kira-kira seperti itu ya. Itu namanya pendekatan drill. Ada lagi pendekatan permainan ya. Misalkan gimana? Siapa bisa ngasih contoh pendekatan permainan itu gimana contohnya? Mana yuk? Di bola basket misalkan, bagaimana bermain dengan bola basket itu gimana? Kalian pernah tahu kucing-kucingan itu? Kucing-kucingan. Jadi nanti satu orang di tengah, kemudian yang lain mengitari itu. Bagaimana yang di tengah tadi bisa nampelek bola begitu ya? Nah itu bisa pakai permainan itu. Atau kalau di pembelajaran senam lantai, saya dulu permainannya gini teman-teman. Jalannya pakai tangan, kakinya diangkat ini. Kemudian dia jalan dari satu titik ke titik yang lain, gitu ya. Nah itu kan permainan, variasi permainan aja, gitu. Sudah pernah praktek belum? Mata kuliah senam lantai ada ya Pak? Ada ya. Nah itu nanti bisa pakai permainan, salah satunya ya. Pakai permainan. Jadi jalannya pakai tangan ini loh. Kemudian kakinya diangkat oleh temannya. Gitu ya. Nah, banyak permainan teman-teman kalian teman-teman sendiri nanti ya. Dan sebagainya. Oke, siap belum Pak? Kemudian apalagi melakukan penilaian secara otentik ya. Fokuslah terhadap perkembangan individu peserta didik. Jadi penilaian itu ada formatif, ada sumatif. Kalian pernah belajar Excel enggak? Tahu rumus sama dengan dalam kurung sum? Pernah tahu? Sum itu artinya menjumlahkan ya. Nah kalau dijumlah misalkan dari awal sampai akhir, berarti dia dilakukan di akhir ya. Jadi sumatif itu adalah penilaian yang dilakukan di akhir ya pembelajaran. Kalau formatif ya bisa dilakukan di tengah, bisa dilakukan di awal begitu ya. Kalau di awal namanya kita sebut sebagai pretest ya. Di awal dan di tengah itu namanya formatif. Kalau di akhir namanya sumatif. Kalian pernah dengar penilaian akhir semester enggak? Ketika kalian dulu SMA itu namanya apa? Penilaian akhir semester ya? Atau PAT, penilaian akhir tahun. Sama ya? Kalau di Malang, saya tahunya karena ngajarnya di Malang gitu kan. Jadi tahunnya ya namanya itu. Sekarang berubah lagi namanya teman-teman. Jadi tidak hanya PAS dan PAT, tapi banyak nama-nama itu kan. Kalau menterinya ganti biasanya ya namanya ganti gitu ya. Kalau dulu Merdeka Belajar, sekarang ya deep learning gitu ya. Nah itu terserah menterinya begitu. Tapi kita gini, kita akan harus dinamis ya. Kita harus belajar supaya update gitu ya. Kemudian yang ke E, berilah umpan balik begitu ya. Nah yang terakhir, integrasikan nilai karakter positif dalam setiap pembelajaran. Kalau kalian searching di Google itu ternyata ada 18 macam pendidikan karakter bangsa ya. Jadi kalau mau lihat nilai-nilai afektif yang bagus itu apa? Ya panduannya di sana ya. Pendidikan karakter bangsa. Coba nanti boleh di searching. Karena dalam perkuliahan sering menggunakan AI atau masih asing sama AI. ChatGPT sudah familiar apa asing? Sudah familiar ya, semua kan ada.
Ya tapi mas menggunakannya harus bijaksana ya. ATM, amati, tiru, terus apa? M-nya modifikasi ya. Jadi misalkan teorinya menjelaskan seperti ini, kalian harus menjelaskan dalam kontekstualnya ya. Misalkan teori tadi menjelaskan seperti ini, nah contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Nah itu jadi jangan plug dari ChatGPT lalu kalian Ctrl C, Ctrl V begitu ya. Jangan. Tapi harus apa namanya, amati, tiru, yang terakhir ada modifikasi ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke, next. Nah ini ya, memahami CP. Jadi teman-teman, tujuan pembelajaran itu ternyata diturunkan dalam ada panduannya di capaian pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran tadi bikinnya gimana Pak? Cara buatnya ya tadi pakai rumus ABCD ya. Nah, A audiens berarti harus ada subjek siapa? Berarti kan peserta didik atau siswa atau murid sama saja ya. Siswa. Nah, kemudian B behavior itu perilakunya ya. Apa? Misalkan siswa dapat mempraktikkan. Nah itu adalah B behavior ya. Siswa dapat menjelaskan. Nah, itu ya. Behavior itu adalah kebiasaan ya atau sikap ya. Nah, pokoknya yang dapat diamati itu loh teman-teman ya, itu namanya behavior ya. Siswa dapat mengingat begitu ya. Siswa dapat menghafalkan begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu namanya behavior. Yang ketiga ada C conditioning. Yang keempat ada D degree. Apa bedanya conditioning sama degree? Siswa dapat mempraktikkan misalkan ya. Nah conditioning itu apanya begitu ya? Misalkan siswa dapat mempraktikkan tadi ya free throw, lemparan free throw, teknik menembak free throw ya, itu namanya conditioning. Conditioning itu berarti tekniknya. Yang terakhir ada degree, sebanyak berapa kali begitu ya. Jadi siswa untuk lulus itu harus berapa kali masuk begitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Misalkan coba ABCD ya, nanti saya tanya ya. Tidak apa-apa ya, tidak kaget ya. Oke. A audiens, siswa. B behavior, dapat mempraktekkan. C condition itu berarti ya tekniknya, teknik apa? Misalkan siswa dapat mempraktikkan teknik dasar melompat gitu ya, teknik dasar lompat jauh begitu ya. Nah itu D degree-nya apa? Nah degree-nya itu yang membedakan lulus sama tidak lulus tadi. Degree-nya yaitu dengan satu kaki ya melewati titik tumpu begitu ya, dengan bertumpu pada satu kaki dan mendarat dengan dua kaki. Kalian tahu lompat jauh ya? Lompat jauh itu kan harus ada pembatasnya ya, betul ya? Sebagai titik tumpunya berapa kaki? Satu kan? Mendaratnya pakai dua kaki. Nah, gimana? Ada bayangan kira-kira? Coba ini Mas, sampai yang ngantuk ini Mas. Nah, namanya siapa? Pras. Oke, sampai hobinya apa? Olahraga apa hobinya? Voli ya. Oke. Coba saya tanya, teknik dasar apa yang mau kamu nilai? Kan voli itu banyak, ada servis, ada passing ya. Passing ada dua, ada passing atas sama passing. Kemudian ada apa lagi? Ada smash ya. Nah, coba yang kamu mau ajarkan apa dulu? Ini saya ajarkan cara membuat tujuan pembelajaran ini. Karena tujuan pembelajaran itu yang membuat adalah guru berdasarkan kebutuhan dan karakteristik dari siswa ya. Sedangkan CP itu yang membuat adalah kurikulum ya. Coba Pras bikin tujuan pembelajaran. Apa? Tekniknya apa dulu? Passing ya. Nah, berarti gimana? ABCD-nya gimana? A audience. Berarti apa? A-nya adalah siswa ya. Terus B-nya apa? Dapat apa? Kamu mau kognitif apa psikomotorik? Yang mau kamu nilai psikomotoriknya apa kognitifnya? Psikomotorik. Berarti siswa dapat mempraktikkan begitu ya.
A, B, C, conditioning. Siswa dapat mempraktikkan, tadi katanya teknik apa yang mau kamu nilai? Passing ya. Passing apa? Passing atas apa bawah harus jelas. Passing bawah ya. Siswa dapat mempraktikkan teknik dasar passing bawah selama berapa kali. Jadi dia dianggap lulus itu kalau berapa kali bisa melakukan passing bawah? 10 kali ya, 10 kali dengan jarak misalkan setengah meter ya. Itu harus jelas itu namanya degree ya, degree. Jadi yang menentukan lulus dan tidak lulus gitu ya. Jadi misalkan setengah meter itu berapa? Kalau satu kotak, tuh 2 kotak ini 50 cm ya, setengah meter ya. Berarti kira-kira, nah coba jaraknya 1 meter aja ya, atau 1,5 meter misalkan. 1,5 meter berarti kan 6 kotak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti dari sini ke sana ya, dapat melakukan passing bawah sebanyak 10 kali. Paham ya? Berarti saya sudah bisa merumuskan yang namanya tujuan pembelajaran ya. Audience, behavior, conditioning, yang terakhir ada degree ya. Ya sudah, kalau sudah paham ya sudah berarti. Gini. Oke, ini teman-teman kalau kepo begitu ya, penasaran bentuknya alur tujuan pembelajaran itu seperti apa ya, bisa dilihat, diklik di linknya itu ya. Ya sudah, next lanjut tadi Pak. Nah ini loh ya, ada penilaian proses dan ada penilaian produk. Penilaian proses itu gimana? Penilaian proses itu berarti gini teman-teman, kalian harus berangkatnya dari setiap gerakan yang dinilai itu ada namanya tahap awalan, kemudian ada tahap transisi, yang terakhir ada akhiran atau follow through ya. Kalian pernah dengar follow through? Misalnya ketika melempar bola basket shooting ini ya, nah tangannya ke bawah. Nah, itu kalau proses berangkatnya dari sana, ada awalan, ada transisi, ada akhiran ya. Nah nanti dibuat rubrik ya. Misalkan awalan itu ada tiga yang mau dinilai. Misalkan ya posisi kedua kaki bagaimana gitu ya. Misalkan dalam permainan tenis meja ya, kedua kaki bagaimana, kemudian arahnya kemana, kemudian cara mengukurnya itu bagaimana gitu ya. Posisi lengan dan tangan ya, karena kita tahu kan kalau tenis meja itu adalah koordinasi antara mata dan tangan gitu ya. Jadi nanti dibuat rubrik satu, awalan ada 3 ya, 1, 2, 3 atau mau 2 aja boleh. Awalan 2, 1, 2 gitu ya. Transisi 1 dan 2, yang terakhir ada akhiran 1 dan 2. Kasih skor gitu loh. Jadi misalkan kalau di lompat jauh ya, ini Pak Iqbal sambil cerita aja ya. Lompat jauh awalannya gimana? Lompat jauh itu startnya jongkok apa berdiri? Berdiri ya. Ya betul, berdiri ya. Berdiri. Kemudian dia lari gitu ya. Lari. Nah, kemudian larinya itu bagaimana gitu ya. Nah, kemudian jadi awalan itu apa? Cara dia memulai start yang kalau betul ya dapat nilai misalkan 1 gitu ya. Kalau tidak betul ya 0. Kemudian cara dia berlari itu bagaimana ya? Berlarinya itu apakah gini berlari teman-teman? Berlari nggak itu? Bukan, ya kan? Nah, jadi kalau dia berlarinya betul ya kasih 1, kalau tidak betul ya 0 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada awalan, ada transisi. Transisi itu berarti bagaimana? Ketika dia melakukan tolakan dengan satu kaki ya. Apakah dia melebihi garis itu atau pas di tengah-tengahnya itu ya? Kemudian termasuk melayang dulu. Kan ada teknik melayangnya ya. Nah, itu termasuk dalam transisi. Yang terakhir ada akhiran. Akhiran itu ya berarti harus mendarat dengan 2 kaki.
Pak, boleh tidak mendaratnya dengan 2 tangan? Boleh tidak saya mendaratnya 2 tangan ini? Yang jatuh tangannya dulu. Boleh, tapi resiko cederanya lebih besar ya. Nah, data seperti itu. Jadi itu yang dinamakan penilaian proses. Ada penilaian hasil atau penilaian produk. Ya tadi, misalkan memasukkan bola basket ke dalam ring selama 1 menit harus lebih dari 20. Nah, itu namanya proses. Sama kayak tadi loh Mas, menendang bola lurus sampai menendang bola nang pojok lebih sulit mana? Lalu kamu menilai yang pojok itu skornya lebih tinggi daripada yang muda, itu namanya penilaian produk. Nah, masalahnya ini Pak, di olahraga itu ada yang kecepatan, semakin cepat maka semakin tinggi nilainya. Ada juga dia itu yang tidak berpatokan pada waktu. Jadi patokannya itu kayak misalkan gini loh, senam lantai, ya, roll depan tahu, roll depan itu gimana cara melakukan? Dia kan harus pakai tengkuk ya kan? Nah, berarti pakai waktu atau tidak? Nah, ada gini loh, maksud saya gini teman-teman, lari 100 meter. Semakin sedikit waktunya semakin bagus nggak nilainya? Iya. Sementara di yang lain itu ada yang skornya semakin banyak, tapi dia itu malah bagus juga. Kalau sedikit malah jelek. Contohnya apa? Nilainya kalau banyak itu bagus, kalau sedikit itu jelek. Nilainya apa? Jadi kalian bisa membedakan yang dinilai kecepatan ya. Kalau renang itu semakin cepat semakin bagus. Lari 100 meter semakin cepat semakin bagus. Ada lompat jauh itu semakin jauh jaraknya semakin bagus atau tidak? Kalau jaraknya dekat berarti nilainya jelek ya. Nah jadi itulah teman-teman harus jadi ya bisa membedakan mana yang dia skornya itu semakin sedikit, ada yang skornya semakin banyak itu bagus, tapi malah yang sedikit ini juga bagus. Untuk itu perlu dilakukan yang namanya Z-score ya. Belum dapat statistik gitu teman-teman. Nanti teman-teman belajar mata kuliah statistik itu ada D-score, ada Z-score. Jadi bagaimana menggabungkan nilai yang skornya sedikit tapi nilainya bagus. Kayak kecepatan tadi kan semakin sedikit semakin bagus. Ada yang semakin banyak itu semakin bagus. Kayak jarak tadi loh, lompat jauh, jaraknya semakin jauh maka nilainya semakin bagus. Kalau semakin dekat kan skornya kecil, nilainya juga kecil gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti dapat mata kuliah statistik begitu. Karena itu mata kuliah wajib ya Pak. Statistik, kemudian metodologi penelitian, kemudian apa lagi itu? 6. Iya, tidak apa-apa ya. Kan lebih dulu tahu lebih bagus gitu ya. Nanti teman belajar T-score. Kalau T-score itu uji beda ya, pre-test sama post-test. Nah, itu T-score. Kalau Z-score ya tadi mengolah nilai yang menggabungkan nilai begitu ya. Ini skornya rendah tapi kok bagus. Tapi ada yang skornya tinggi bagus, kalau rendah malah jelek. Nah itu kan kontradiksi gitu ya. Nah tapi kita harus bisa mengolahnya. Nah itu melalui statistik. Statistik itu alat untuk apa? Untuk memberikan scoring dan grading gitu ya. Memberikan skor dan dia kalau A itu berapa skornya ya, kalau B berapa skornya, kalau C berapa skornya. Kemudian ditafsirkan. Nah itu namanya evaluasi ya. Oke, panjang juga ini ya. Oke, next. Nah ini saya sambil cerita aja. Pak Hari ini dosen saya statistik di S2 Jogja, UNY teman-teman ya. Prof Hari ini sudah meninggal dunia ketika COVID. Jadi karena beliau obesitas lebih rawan kena COVID begitu ya. Akhirnya meninggal dunia. Tapi beliau ini dosen saya, guru saya begitu ya. Nah, di bidang apa? Ya di bidang evaluasi begitu ya. Nah, kemudian ada Bu Suharsini Adikunto, itu dosen dari Universitas Ahmad Dahlan ya, Yogyakarta. Kemudian ada, kalau ini luar negeri, Baumgartner ini. Beliau kalau saya lihat di Google sudah meninggal. Jadi yang sudah meninggal itu 2 orang, Pak Hari sama Baumgartner itu. Kalau Bu Suharsini masih hidup ya, kita doakan mudah-mudahan
bisa terus berkarya gitu ya. Jadi menurut Prof. Hari itu apa? Evaluasi penjas adalah proses mengetahui dan memahami perkembangan motorik ya, geraknya. Jadi diamati dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dan seterusnya. Apakah ada perubahan atau tidak, itu kalau menurut Hari Amirullah. Kemudian ada Prof. Ted Baugarter ya, beliau menjelaskan bahwa evaluasi penjas mencakup yang pertama mengumpulkan data ya melalui observasi. Observasi itu apa sih Mas? Pengamatan ya, diamati betul gitu ya. Nah, untuk mendapatkan data tadi loh ya. Jadi ada pengukuran di sana ya. Misalkan seberapa jauh hasil lompatannya Mas Pras gitu ya. Seberapa jauh, lebih jauh mana Mas Pras sama tadi Pak Rahmat, Mas Rahmat ya. Lebih jauh mana melompatnya antara Rahmat dengan Pras gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah itu namanya pengumpulan data. Yang kedua ada interpretasi data ya. Jadi dia itu termasuk kategori tinggi, sedang atau rendah. Itu namanya adalah interpretasi data ya. Nah, kira-kira seperti itu. Yang terakhir diambil keputusan. Kalau anak yang tidak bisa ini terus saya apakan ya. Coba sampai yang pojok namanya siapa? Bagas. Bagas ketika tahu ya, pernah latih betul? Belum. Nanti sampai perlu ya melatih apa? Caburnya apa? Sukanya apa? Voli. Sama kayak sampai sepras. Oh iya. Nah itu voli ya. Kamu perlu lah melatih. Ya kalau saya dulu melatih pingpong Mas 2 tahun. Ya jadi memang perlu ada itu pengalaman melatih supaya tahu begitu ya. Kalau ada yang nggak bisa itu bagaimana kan anak gitu. Ini ada dulu berarti apa betul? Jeda dulu deh. Ya, karena ada dulu deh. Mulainya kesiangan tadi Pak, maaf. Jadi kembali lagi teman-teman ya. Aduh sudah waktunya salat ini. Jadi evaluasi itu jadi apa? Coba ada baca yang paling atas ya. Jadi dia adalah proses yang sistematis. Sistematis itu berarti apa? Berurutan dari tahap yang paling awal sampai pada tahap yang paling akhir. Dimulai dari mengukur ya, atau pengukuran itu melalui tes tadi ya, melalui tes atau bisa melalui non tes. Non tes itu berarti yang mengamati ya. Kalau kayak afeksi itu tidak bisa dites teman-teman. Sikap itu tidak bisa dites. Yang bisa dites itu cuma kognitif dan juga psikomotorik ya. Kalau sikap misalkan dia apakah disiplin atau tidak ya, berarti melalui pengamatan. Kalian buat indikator. Disiplin itu misalkan apa? Datang tepat waktu. Yang kedua apa? Mengembalikan alat sesuai dengan pada tempatnya. Itu kalau di olahraga ya. Yang ketiga apalagi banyak ya dan sebagainya. Kalau tanggung jawab itu misalkan mengumpulkan tugas tepat waktu gitu ya. Kemudian patuh terhadap gurunya tadi ya, itu termasuk disiplin gitu ya. Ada sebagainya. Oke.
Jadi mengukur, menilai dan menafsirkan, menilai ya, asesmen itu nilai artinya. Kemudian menafsirkan kemampuan. Jadi misalkan tadi ya, kita tahu bahwa si anak tadi misalkan ada anaknya karena dia obesitas sehingga kesulitan untuk melakukan teknik gerakan lompat jauh ya. Nah itu. Nah, maka di awal dia diukur dulu hasil lompatannya bagaimana ya. Kedua dibuat kategori dia masuk tinggi, rendah atau sedang gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah yang terakhir ada memberikan tafsiran gitu ya, memberikan feedback, umpan balik gitu. Kalau anak yang nggak bisa tadi harus dibagaimanakan, sama kayak Mas Bagas tadi kan suka bola voli. Kami harus melatih supaya nanti tahu ada siswa yang tidak bisa voli itu terus harus saya bagaimanakan. Ya tahunya ya dilatih tadi ya. Jadi ngelatih itu perlu untuk mensupport pengalaman kita ketika mengajar nanti gitu ya. Dan sebagainya. Atau kalian bisa juga jadi wasit. Boleh nggak guru olahraga jadi wasit? Boleh saja ya. Jadi wasit atau jadi pelatih ya. Kira-kira seperti itu dan sebagainya. Jadi guna mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran dan memberikan dasar bagi perbaikan pembelajaran dan pengambilan keputusan ya. Jadi yang siswa yang tidak bisa tadi jangan didiamkan, ya. Harus ada tindakan ya. Sana tadi apa mengajarnya apa? Sukanya apa? Sepak bola. Ya? Ada tidak anak yang tidak bisa sepak bola? Ada biasanya siswi-siswi biasanya ya. Coba saya tanya ke Vanessa. Vanessa bisa main sepak bola? Nah, biasanya siswi-siswi tidak bisa sepak bola. Nah itu jangan dibiarkan, harus ada namanya tindak lanjut ya. Jadi diukur dulu, dinilai, baru kemudian diberikan tindak lanjut ya. Gitu kan? Ya boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah ini loh teman-teman. Jadi kan saya sudah jelaskan. Jadi lingkaran yang paling kecil apa? Pengukuran. Kemudian ada penilaian. Yang terakhir ada evaluasi ya. Evaluasi itu luas teman-teman. Tidak hanya siswanya yang dievaluasi, tapi apakah pembelajaran selama ini itu efektif gitu ya. Siswa jangan-jangan dengan metodenya kita, misalkan saya ceramah gitu ya. Saya ceramah lalu kemudian banyak yang audiensnya yang ngantuk, misalnya seperti itu gitu ya. Nah kalau banyak yang ngantuk berarti kan nggak efektif gitu ya. Nah harus diberikan tindak lanjut. Entah itu bisa memberikan ice breaking dan sebagainya gitu ya. Jadi yang dievaluasi apa Pak? Yang 4 tadi ya, tujuan, metode, materi ya. Yang terakhir ada penilaian. Mungkin tidak guru itu salah dalam memberikan penilaian. Sangat mungkin ya. Nah untuk itu perlu namanya asesor tadi ya. Asesor itu menilai apakah yang dilakukan guru selama ini sudah betul atau belum. Nah itu ya. Jadi ya kita harus open minded. Kita tidak boleh kalau misalkan diingatkan orang itu tersinggung, jangan ya. Orang itu ingatkan kita karena peduli sama kita gitu ya. Nah kira-kira seperti itu ya. Tidak apa didengarkan sambil ya. Kalau bisa ya diubah gitu ya, mana yang jadi kekurangan kita. Nah, yaitu sikap yang bagus gitu ya. Kita kan diberikan 2 telinga dan 1 mulut, artinya harus lebih sering mendengar gitu ya. Tapi kalau saya ya di posisi pemateri ya harus sering ngomong gitu. Ya kalau mendengarkan nanti saya jadi audiens gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi penilaian evaluasi kan tadi kira-kira apa yang harus dilakukan guru. Nah itu sudah masuk tahap evaluasi ya. Kalau penilaian tadi diberikan scoring dan grading gitu ya. Scoring dan grading. Skor itu ya skor itu maksudnya di pengukuran teman-teman ya. Jadi hasilnya itu dapat nilai berapa, nah itu namanya pengukuran. Kalau penilaian itu grading tadi ya, apakah dia masuk dalam lulus gitu ya, lulus atau tidak lulus. Nah kalau lulus dia masuk yang sangat baik atau cukup gitu ya. Cukup itu lulus atau tidak? Lulus ya. Nah itu, jadi lulus itu ada 2, ada sangat baik, ada cukup gitu ya. Ada yang tidak lulus juga gitu ya.
dan sebagainya. Oke, baik. Bisa ya bedakan pengukuran. Mengukur itu berarti ya tadi ya, misalkan lari 100 meter pakai apa berarti stop watch, ya kan? Harus ada alatnya yang baku, yang standar. Kalau mengukur lompat jauh berarti seberapa jauh lompatannya, berarti pakai apa? Pakai meteran, betul ya? Nah, sampai harus siapkan itu. Mengukur tinggi badan. Tinggi badan. Berarti harus ada yang dari atas. Kemarin itu ada kasus ya, mata kuliah evaluasi mahasiswi itu mengukur tinggi badan dari bawah. Ya keliru, harusnya ya dari atas. Jadi jadi alat itu harus ada yang valid ya, harus ada yang baku. Yang bakunya seperti apa? Ya yang dari atas, yang ini tuh. Tahu ya kalian alat yang dari atas itu? Nah kalau mengukurnya dari bawah keliru ya. Nah itu loh, hal-hal sederhana seperti itu kita harus jeli begitu ya. Jangan sampai kita menggunakan alat ukur yang tidak standar gitu ya. Jadi kalau tadi materi dan metode boleh dimodifikasi, boleh. Tapi kalau untuk pengukuran ya harus standar gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke. Wes, sampai sini ada yang mau nanti aja ya. Sesi tanya jawab nanti. Oke, next. Ngantuk ini Vanessa ya. Nah ini ada assessment of learning, ada for learning dan as learning. Of learning itu dilakukan di akhir ya. Kemudian biasanya namanya sumatif, dilakukan oleh guru dan menghasilkan produk yang namanya nilai rapor ya. Kalau di mahasiswa apa namanya? Hasil studi ya. Hasil studi ada kan dapat diakses secara online gitu ya. Nah itu berarti adalah assessment of learning. Kemudian ada lagi assessment for learning, dilakukan boleh di awal, boleh di tengah-tengah gitu ya. Untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswanya, dilakukan oleh guru kepada siswa. Yang terakhir ada as learning ya, assessment as learning. As learning itu berarti apa? Dilakukan oleh siswa kepada siswa untuk siswa. Paham ya? Kalau S itu berarti dari siswa untuk siswa, dari siswa kepada siswa untuk siswa. Berarti dia menilai dirinya sendiri, dia menilai teman-temannya. Boleh nggak misalkan Pras menilai Bagas? Boleh ya. Begitupun sebaliknya, Bagas menilai Pras begitu ya. Nah itu namanya assessment as learning gitu ya. Ya next. Ini coba mana yang membuat kalian penasaran. Jadi jadi pendidikan jasmani ya dulu, kenapa sih Pak Iqbal tuh kok pilih pendidikan jasmani? Kenapa kok kuliah di pendidikan jasmani? Ya karena seru, banyak variasinya, dan dia selalu senantiasa dibutuhkan dari waktu ke waktu. Olahraga itu tidak ada matinya. Olahraga itu adalah kebutuhan, sama seperti kita makan, sama seperti kita istirahat begitu ya. Jadi mau zaman robot, zaman teknologi ya lah, manusia itu tetap harus berolahraga gitu ya. Nah itulah alasannya kenapa Pak Iqbal masuk jurusan pendidikan jasmani ya. Ya karena dunianya anak, apalagi dunianya anak ya. Dunianya anak itu beda teman-teman dengan dunianya orang dewasa ya. Mereka senantiasa berpetualang gitu ya. Jadi mereka butuh challenge, butuh namanya tantangan begitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada namanya pertama model pembelajaran langsung atau direct instruksional gitu ya. Nah, ini kayak komando itu loh teman-teman ya. Misalkan gurunya mencontohkan bagaimana mendribble bola basket secara zigzag dengan menggunakan satu tangan ya. Kalau tangan kanan ya tangan kanan terus, kalau tangan kiri ya tangan kiri terus gitu ya. Boleh nggak mendribble pakai tangan kiri? Boleh ya. Saat ini muter-muter, nanti kembali lagi. Kalau orang satu sudah dia ke baris yang paling belakang, ganti teman-temannya gitu ya.
Nah itu. Atau misalkan, nah itu namanya apa? Guru mencontohkan kemudian siswa menirukan. Namanya itu adalah direct instruksional gitu ya. Penilaiannya bagaimana? Perlu ya, sebelum bicara nilai ya harus bicara tugasnya dulu ya. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu siswa melaksanakan gerakan sesuai dengan perintah dari guru ya. Nah, nanti guru menilainya dua. Apakah mau penilaian produk, apakah mau penilaian proses gitu ya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan penilaian produk dan penilaian proses gitu. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran kooperatif. Kooperatif itu artinya adalah bekerja sama. Jadi kalian membagi menjadi satu tim, gitu ya. Satu tim dipertandingkan dengan tim yang lain. Nah itu namanya kooperatif. Contoh tugasnya apa? Berdiskusi antara siswa yang belum paham dan sudah paham, ya. Siswa itu nangkapnya beda-beda teman-teman. Ada dia yang sudah bisa misalkan ya bulu tangkis, ada yang bisa bulu tangkis, ada yang belum bisa bulu tangkis. Nah itu untuk itu mereka berdiskusi. Kalau sudah berdiskusi berarti apa? Dia melaksanakan yang namanya model pembelajaran kooperatif. Kemudian ada pertandingan antara kelompok kecil tadi ya. Jadi di pertandingan supaya ada kerjasama gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Yang ketiga ada model pembelajaran inquiry ya. Siswa ini inquiry ini apa? Berarti siswa menyelidiki dan menemukan pengetahuannya sendiri ya. Misalkan apa? Siswa melakukan analisis ya. Misalkan dari teknik shooting, passing, dan dribbling mana yang dia belum bisa, mana yang belum paham. Jadi dia bikin tabel gitu ya. Kemudian di checklist mana yang sudah bisa, mana yang belum bisa. Nah itu namanya adalah inquiry ya. Yang keempat adalah model tactical games. Jadi taktik, namanya taktik itu kan strategi ya, berbasis permainan. Berarti guru harus menyiapkan permainan supaya siswa dapat membuat strategi gitu ya, dan sebagainya. Misalkan apa? Dalam permainan futsal misalkan ya, bagaimana agar anak yang memiliki shooting, keterampilan menembak bola yang bagus itu ditaruh depan atau belakang gitu ya. Nah kira-kira yang mana? Ada yang jago heading, menyundul bola, ya berarti harus ditaruh depan ya. Jangan sampai yang pintar menyundul bola itu ditaruh belakang. Kecuali memang pada permainan sepak bola ya. Kalau futsal kan mainnya muter begini ya. Kalau sepak bola ya terserah, yang jago heading boleh taruh belakang ya apa. Karena lapangannya luas. Tapi kalau futsal lapangan sempit ya, yang jago heading taruh depan aja supaya sering dapat skor gitu ya. Futsal itu kan banyak-banyakan skor ya. Nah dan sebagainya. Oke, kemudian ada model pembelajaran berbasis project ya. Misalkan siswa menyusun program kebugaran mandiri selama 1 bulan, atau siswa membuat video gerakannya sendiri ya. Jadi nanti kemudian dari video itu guru bisa menganalisis dia sudah betul atau salah. Misalkan saya melakukan roll depan pakai jidat, betul apa salah? Salah ya. Nah itu kan nanti dia siswa itu misalkan dia pakai video itu, kemudian kita komentari ya, kita berikan umpan balik. Nah kasih aja, nah yang kamu lakukan ini belum tepat. Kalau kamu pakai jidat nanti pusing gitu ya, karena salah gerakannya. Yang betul adalah pakai tengkuk gitu ya, dan sebagainya. Ada lagi renang. Renang itu ini berdasarkan based on experience ya. Saya dulu pertama renang tuh miring-miring gini, jadi renangnya dari ujungnya kemana, finishnya di mana, miring gitu. Begitupun gaya punggung, gaya punggung kan dia harus nempel ke telinga ya. Ini loh lengannya ini loh, betul ya. Nah itu saya finishnya tuh miring gini teman-teman. Nah itu kan dari video itu guru bisa memberikan umpan balik gitu ya. Nah itu namanya pembelajaran berbasis project. Yang terakhir ada model pembelajaran sport education ya. Misalkan ada yang jadi wasit ya, ada yang jadi pemain, yang jadi misalkan seperti itu, membuat kompetisi ini dan laporan pertandingan. Tapi yang paling umum digunakan di Indonesia yang mana? Yang ini model pembelajaran langsung itu yang umum ya.
semuanya ada plus dan minusnya teman-teman. Kemudian inquiry itu juga masuk karena kita paradigmanya adalah pembelajaran humanistik dan konstruktivis, gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut tadi Mbak. Nah, kesimpulan. Jadi pembelajaran PECAS berbasis kompetensi itu pendekatan yang digunakan guru ya, dengan berfokus pada perkembangan hasil belajarnya siswa dari waktu ke waktu ya. Apakah dia siswa ini sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum, gitu ya? Kira-kira seperti itu. Kemudian penilaian belajar dapat dilakukan dengan ya, menilai proses dan menilai produk, gitu ya. Yang terakhir ada pada tahap akhir guru menginterpretasikan kemajuan belajar dan menyampaikan hasil belajar secara kualitatif yang dituangkan dalam raport, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sekarang tuh katanya rapotnya tuh rapor itu ya. Jadi raport itu tidak lagi secara ada yang fisik ada, tapi juga sekarang tuh juga pakai karena digitalisasi ya, namanya rapor itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ada slide lagi nggak? Slide selanjutnya. Terima kasih. Baik, kalau begitu saya kembalikan kepada moderator untuk acara sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada